lagu-lagu lain juga yang patriotik. Ya, Karena kondisi situasi pada waktu mendorong. ya, Jadi perlu ada suatu iklim di mana keadaan demikian rupa sehingga mendorong pencipta untuk membuat lagu. ya, Artinya bahwa kita bisa menciptakan lagu-lagu perjuangan patriotik apapun, tapi berilah kondisi yang seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin kurang, ya mungkin, maka kondisi itu belum dibangkitkan. Saya teringat pada waktu saya kecil dulu, di SD dulu, ada lagu yang dari nada suara bagus, lirik bagus, melodi bagus, tetapi setelah saya besar sekarang, saya merasa ada bahayanya. Misalnya saja kapal dari Spanyol tibalah segera, tentang Sinterklas dan Speed Hitam, Ya. yang pada gilirannya menanamkan ras secara tidak Iya, pada iya, tempatnya. Ini apakah itu membuktikan bahwa lagu yang keliru dalam satu jangka panjang, lagu anak yang keliru satu jangka panjang bisa berakibat sesuatu yang tidak kita kehendaki? Apa benar demikian, Pak? Betul, Pak. Jadi seperti saya katakan tadi ya, kita anak-anak itu, saya sebutkan itu, apa yang diterima dari masa kecilnya itu, dia akan berpengaruh pada masa besarnya. Ya, Segi positif saja. Orang yang senang pada waktu itu seperti saya katakanlah, senang pada musik, ada pengaruhnya sampai sekarang. ya, Ya. Tapi lagu yang memiliki, mengandung hal-hal yang kurang baik, itu akan cukup berkesan ya, pada waktu dewasanya. Ya, enggak? Nah, seperti yang disebutkan tadi, saya ingat pada zaman HS, Ya. Pak Ton kali kita. Ada buku nyanyian yang sengaja lagu-lagunya itu, ya maaf saja, membesarkan tentang suatu negara. Ya enggak? Sehingga kita pada waktu itu merasa, waduh ya negara itu hebat betul pada suatu saat ya, Ya. pada waktu tertentu. Dan Indonesia ini memang, aduh jelek benar. ya, Sehingga pada tahun 42 ya, atau 45 lah kemudian kita Ya. menyadari bahwa tidak demikian. Oh, Nah, ini ini salah satu contoh yang contoh, menarik, ya. Pak ya. Pak, kembali kepada lagu sebagai dakwah, Pak. Lagu sebagai cara kita menjumparkan sesuatu untuk generasi muda, Pak. Ya, kita mendengar lagu-lagu, maaf kembali kalau boleh saya membandingkan lagu-lagu Ibu Sud, ya, Ya. antara berkibarlah benderaku. Ya. Bagaimana beliau tiba-tiba tergetar melihat bendera merah putih dinaikkan Ya. di depan RRI, ya. Dan mengapa kita, kalau boleh dari pengamatan sambil lalu, kok tidak lagi tergugah untuk menciptakan lagu-lagu yang demikian, Pak? Apakah karena ini pengaruh dari tiras daripada tidak semua lagu anak, Pak, yang saya tidak katakan tidak semua lagu. Tetapi kenapa tidak kita yang dewasa ini tidak, mengapa, Pak, kira-kira? Apakah demikian sulit menciptakan lagu anak yang menggugah itu, Pak? Saya tidak akan menjawab misalnya langsung, Pak Tony. Ya, Pada tahun 45, 46, 47, saya ikut-ikutan lah ke hutan itu. Ya. Dan waktu lahirlah sebuah lagu yang saya sebut pada waktu dan cukup terkenal di Sumatera Selatan, Maju Berjuang. Kemudian kita kenal Cornel Simanjuntak dengan lagunya Maju Tak Gentar. Dan banyak lagu-lagu lain juga yang patriotik. ya, Karena kondisi situasi pada waktu mendorong. ya, Jadi perlu ada suatu iklim di mana keadaan demikian rupa sehingga mendorong pencipta untuk membuat lagu. ya, Artinya bahwa kita bisa menciptakan lagu-lagu perjuangan patriotik apapun, tapi berilah kondisi yang seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin kurang, ya mungkin, maka kondisi itu belum dibangkitkan. Ya, oleh sebab itu kita mungkin jarang mendengar lagu-lagu yang demikian rupa, yang berkebangsaan sifatnya atau kepahlawanan, tapi banyak lagu-lagu yang kita kira perlu ditinjau kembali apakah perlu disiarkan atau tidak. Tetapi saya lihat, Pak, sebetulnya banyak sekali perangsang yang bisa dimanfaatkan. Ya. Pertelevisian misalnya.
tidak ada satu lagu anak yang bercerita tentang bagaimana televisi itu sesuatu yang bagus atau jembatan yang begitu indah dan teknologi tinggi atau tentang itu kan sebetulnya bisa menjadi apa namanya Pak, subjek lagu gitu Pak ya. Tidak usah kita menggunakan istilah tentang pembangunan, tetapi bahasa yang dimengerti anak, jembatan yang mereka lalui adalah sesuatu yang hasil karya dan pemikiran dari, sebenarnya kan bisa merangsang banyak ya Pak ya. Apa betul demikian? Bisa. Jadi apa namanya? Apa yang kita inginkan sebenarnya dapat kita perbuat. Tapi kembali lagi, kadang-kadang kita itu tidak diberi kesempatan untuk tampil dengan yang macam itu. Ini yang masalah pokok. Salah satu masalah lah. Kesempatan tidak ada. Yang diberikan kesempatan sekarang ini khususnya pada lagu anak-anak ada lagu-lagu iklan yang saya sebutkan. Iya. Ya ini tidak ada satu yang salah barangkali. Ya. Tetapi selalu kita harapkan supaya ada lagu alternatif. Lagu alternatif. Ini menarik. Ini satu pemikiran yang menarik Pak. Lagu alternatif. Jadi lagu ini biarkan terus. Ya. Tidak ada salahnya mengarang begitu, yang memproduksi pun tidak punya kesalahan, yang menyerap pun tidak salah. Tapi alangkah baiknya diberikan suatu alternatif variasi. Sehingga anak-anak itu dia memiliki mendengar, pilihan. Ini masalahnya. Ada pilihan yang dia lihat. Sama saja dalam tontonan kan. Ada film kartun ini, ada film kartun ini, ada cerita anak-anak ini. Anak boleh milih mana yang disenanginya. Menarik sekali Pak Ati Mahmud. Hal lain yang juga menarik saya di samping lirik, musik, ya dari sudut penciptanya sendiri. Tentu saja percakapan kita ini tidak bermaksud untuk membuat orang jera dan takut kan? Oh tidak. Untuk membuat lagu itu kan? Ya, bahwa justru kita belajar dari perbuatan, dari berbuat sesuatu. Tetapi Pak, masalahnya kemudian tidak hanya sekedar bakat alam, ya. Adalah juga menyangkut tentang pendidikan musik. Jelas. Ya. Pendidikan musik kita barangkali tidak atau belum maju bidang lainnya. Guru musik kita juga barangkali ya. Memang. Apa benar demikian? Memang. Jadi salah satu kelemahan kita, buktinya begini. Baru-baru kan ini ada lomba cipta lagu yang diadakan oleh suatu itu instansi lah. Kira-kira 2000 lebih masuk lagu itu yang kita periksa. 2000 lebih ya Pak ya? 2400-an. Nah, memang saya membagi kelompok itu ada tiga kategori. Pertama, kelihatan benar bahwa pencipta lagu ini mapan sudah. Ya, ilmu cukup baik. Ya. Lalu yang kedua ini yang saya sebut dengan bahasa mungkin perlu dikoreksi, katakanlah pemula, belum lama. Yang ketiga dari cara menulis dan sebagainya itu yang baru coba-coba. Nah, walaupun demikian kita merasa bahwa yang tidak mapan ini banyak lagu-lagu yang bagus. Meskipun belum mapan, ya karena apa? Mungkin dia secara alamiah, ya, secara naluriah, intuisinya cukup tinggi untuk mengarang. Hanya dalam segi teknis, nah inilah. Ya, kadang-kadang dalam segi harmonisasi, yang tadi pendidikan, yang kurang sedikit di sana, kurang sini. Nah, siogianya memang dia pencipta lagu anak-anak, terutama dan yang lain juga tentunya wajib belajar. Saya itu sampai sekarang Pak Ton belajar terus itu. Ya, belajar itulah yang penting ya Pak ya. Betul. Dan sedikit terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Tentu saja bagaimanapun kita hidup di dunia, ya, itikat kita dalam dakwah dan sebagainya. Apakah menciptakan lagu anak itu menjanjikan sesuatu Pak? Dapatkah dia menjanjikan dan menjadi pegangan sesuatu? Dalam arti menjanjikan itu apa itu Pak? Materi. Tidak. Paling tidak bukan dalam arti itu, tetapi bahwa dengan menciptakan lagu bahwa ada semacam kemungkinan untuk dia memperoleh imbalan yang begini. Kalau kita sudah mau terjun ke dunia anak-anak, dan dunia anak-anak itu adalah pendidikan, dan kalau kita mau terjun ke dunia pencipta lagu anak-anak,
jangan dulu mencoba mengharapkan apa-apa dari segi keuntungan. Jangan dulu ya Jangan Pak dulu. ya. Ya. Ya, bahwa manusia itu mengeluh kan jelas. Ya. Tapi kalau dari mulai pertama sudah memikirkan sana, hasil daripada lagu ini mungkin kurang baik. Jadi harus seorang pencipta lagu anak-anak itu, kalau kita lihat pada yang lain, baik Ibu Sud itu satu panggilan. Ya, siapa yang mau ngarang lagu anak kok, lagu anak-anak, sehingga ada pembawa dari anak saya, Pak, teman-teman Ika, Ayu itu ngeledek Bapak dulu. Apa? Sudah begini tuanya masih belum tua. Sudah begini belum dewasa-dewasa juga. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang lagu anak-anak melulu. Nah itu, jadi masalahnya itu artinya bagaimanapun ini panggilan, harus ada. Tapi kalau sudah mencoba, ini ingin sesuatu yang lain, pertama sudah menyalahi itikat sendiri bahwa kita ingin mendidik anak-anak. Ya, enggak, itu kan itikat kita begitu, memberikan sesuatu pada anak untuk masa depannya. Menarik ini Pak. Jadi kalau didasari sudah bagaimana saya memperoleh untung, maka dia akan. Tetapi mulailah dengan itikat. Iya. Terima kasih sekali Pak Atim Mahmud. Waktu yang tidak memungkinkan kita untuk terlalu lama. Ya. Tidak lupa tentunya selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Sama-sama. Ya. Insyaallah. Pemirsa, demikian tadi percakapan kita dengan Pak Atim Mahmud, Abdullah Totong Mahmud, pencipta lagu anak. Ya. Suatu pekerjaan yang, pengabdian yang saya dan barangkali banyak pemirsa melihat sebagai pekerjaan yang luar biasa. Karena menciptakan lagu anak bukan suatu pekerjaan kekanak-kanakan. Pemirsa, semoga kita berhasil mengambil hikmah dari percakapan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.